Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, dan bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi
orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Dari kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu.
dan kamu. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan.